PPATK sebut rekening gendut ayah Mario sudah lama diserahkan ke KPK, tapi tidak ada tindak lanjut. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK rupanya telah lama mencium rekening gendut milik Rafael Alun Trisambodo, pegawai Ditjen Pajak yang anaknya kerap pamer harta dan menghabisi David, anak petinggi GP Ansor. Sebagai tindak lanjut adanya profil yang mencurigakan, lembaga telik sandi keuangan ini pun telah melakukan penelurusan sumber harta kekayaan yang didapat Rafael Alun Trisambodo. Hasilnya, PPATK mengaku telah menganalisa transaksi keuangan mencurigakan tersebut ke dalam laporan hasil analisa atau LHA dan menyerahkannya ke lembaga penegak hukum. Sudah lama kami serahkan ke penyidik, kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandan, dikutip jawapos.com pada Jumat 24 Februari. Meski LHA sudah diserahkan ke penyidik, namun tidak ada tindak lanjut atas temuan PPATK terkait dugaan rekening gendut Rafael itu. Terkait penyidik mana yang telah menerima LHA pegawai pajak tersebut, Ivan tak menyebut secara spesifik. Namun, dia hanya mengatakan penyidik dua lembaga penegak hukum yang menerimanya. Penyidik, jaksa, dan KPK, ucap Ivan. Hal itu juga diungkapkan kembali oleh Menko Polhukam. Mahfud MD mengatakan laporan kekayaan pejabat pajak Rafael telah diserahkan PPATK pada KPK sejak 2012. Laporan kekayaan yang bersangkutan di PPATK itu sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012. Tentang transaksi keuangannya yang agak aneh, kata Mahfud di Jakarta, Jumat 24 Februari 2023. Namun Mahfud mengatakan laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPK. Tetapi oleh KPK belum ditindaklanjuti, jadi itu saja, biar sekarang dibuka oleh KPK, ujar Mahfud. Terkait kabar tidak ada tindak lanjut dari KPK, juru bicara KPK Ali Fikri membantah hal itu. Ali menyebut pihaknya sudah menyerahkan hasil analisis kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2012 sampai 2019 dan kemudian di tahun 2020, kami telah lakukan analisis terhadap LHA PPATK tersebut dan kemudian hasilnya juga telah dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan pihak Inspektorat Kementerian Keuangan, Inspektorat Bidang Investigasi atau IB ya, di Kementerian Keuangan itu untuk tindak lanjut dari hasil analisis LHKPN oleh KPK. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga membantah bahwa investigasi harta tak wajar pada pejabat pajak Rafael Alun dilakukan setelah anaknya viral. Dilakukan karena kasus itu tidak benar. Kami sudah melakukan penelitian. Namun Sri Mulyani menyayangkan soal investigasi yang sudah dilakukan sejak lama, tetapi tidak ada tindakan lanjutan dari hasil pemeriksaan. Kalau selama ini sudah dilihat, diinvestigasi, diteliti, kenapa tidak dilakukan tindakan? Kalau yang bersangkutan, apakah ini kesulitan atau kelemahan kita mencari bukti, ataukah ada faktor lainnya, itu yang akan kami teliti. Dan saya sudah minta kepada Pak Irjen untuk melakukannya. Jadi, sebetulnya kita sudah melakukan tindakan, namun kenapa tidak muncul suatu langkah korektif? Ini yang mungkin menjadi fokus bagi kami. Dalam pemeriksaan Kemenkeu, turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, dalam meneliti kekayaan RAT yang mencapai 56 miliar rupiah. Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan, dalam tahap pengusutan kekayaan pihaknya akan mencocokkan LHKPN dengan ekonomis penghasilannya. Menurut Awan, sumber penghasilan RAT bisa saja berasal dari warisan atau usaha keluarganya. Intinya kan kita cocokin yang dilaporkan dengan kemampuan ekonomis dia, penghasilan dia, apakah ada warisan atau penghasilan lain, ujar Awan. Lebih lanjut, Awan belum bisa menarik kesimpulan soal pertanyaan terkait pejabat eselon I3 yang mampu mengumpulkan harta kekayaan sebanyak itu. Sebab menurutnya harus ditelusuri lebih dalam sumber penghasilannya. Terkait hal ini, Kementerian Keuangan sudah mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Umum di kantor wilayah DJP Jakarta. Pencopotan dilakukan karena ulah anaknya yang telah menjadi tersangka penganiayaan dan pamer gaya hidup mewah di media sosial. Rafael dicopot dari jabatannya guna mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengakui sudah mengerahkan tim untuk memeriksa kebenaran harta kekayaan Rafael. Saya sudah minta tim untuk memeriksa. Tim sudah bergerak, kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut Pahala, laporan kekayaan itu harus bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya oleh Rafael.
Terlebih, harta kekayaannya mencapai 56,1 miliar berdasarkan LHKPN pada 2021. Yang 50 miliar rupiah lebih, kami belum periksa. Tetapi kalau dibilang gede atau tidak, bukan itu poinnya. Poinnya nyambung tidak dengan profilnya, ini eselon 3, ucap pahala. KPK mengakui banyak pejabat negara yang memang memiliki harta besar. Namun kekayaan itu bisa saja dilatari dari warisan atau usaha sampingan di luar pekerjaannya. Namun KPK tidak bisa mempeributkan itu. Di sisi lain, KPK juga akan menelusuri aset milik Rafael secara mendetail. KPK akan memeriksa tanah yang bersangkutan langsung kepada Badan Pertanahan Nasional BPN. Target kita yang pertama mencari tahu ada lagi nggak aset dia yang tidak dilaporkan. Makanya kita ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kalau melihat ada aset lain, kita ke bank. Kalau ada rekening bank dia yang belum dilaporkan, kita ke asosiasi asuransi-asuransi. Kalau dia punya polis miliaran yang tidak dilaporkan, kita ke bursa efek kali-kali dia punya saham atau obligasi atau apapun yang tidak dilapor. Tekes pahala. Seperti diketahui, baru-baru ini terungkap adanya dugaan harta tak wajar dari seorang pegawai di Ditjen Pajak Eselon 3 Rafael Alun Trisambodo. Rafael yang notabene hanya kepala bagian umum di kantor wilayah DJP terungkap memiliki harta kekayaan senilai 56 miliar rupiah. Harta kekayaan Rafael hanya selisih 2 miliar rupiah dari kekayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani, 58 miliar rupiah. Terungkapnya harta jumbo Rafael ini karena viral pasca Deo Dendi Satrio anaknya kerap pamer harta dan melakukan penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora alias David.